Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Skarjanati dengan nomor induk mahasiswa 22040. Hari ini saya akan membahas tentang lipid dan metabolisme lipid pada mata. Lipid dan metabolisme lipid pada mata dibagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah mata vertebrata, retina, studi lipid dan metabolisme lipid, cyathylphenolamin atau biasa kita bilang PE, aspek metabolisme dan transportasi, lensa okuler, dan juga kornea. Pertama, mata vertebrata. Mata vertebrata. Mata vertebrata adalah organ sensori kompleks yang terdiri dari banyak jaringan yang berbeda, masing-masing memiliki komposisi biokimia, struktur, dan fungsi fisiologi yang unik. Kunci diantaranya adalah retina, lensa, dan kornea bekerja sama untuk membawa foto menjadi sinyal elektrokimia yang disampaikan ke otak di mana pada akhirnya mereka berada diolah menjadi gambar visual yang koheren. Cacat pada salah satu atau semua jaringan ini, baik bawaan atau didapat melalui proses penyakit dan cedera, traumatis dapat mengganggu penglihatan dan pada akhirnya dapat menyebabkan kebutaan total irreversibel. Lalu selanjutnya yang kedua adalah retina. Retina adalah jaringan neurosensori kompleks yang terdiri dari setidaknya 6 jenis sel saraf yang diatur ke dalam lapisan sel yang berbeda. Selain glia atau misalnya sel Muller dan astrosit. Hal ini dipelihara oleh dua suplai darah yang berbeda, koroid dan pembuluh darah retina dalam bagian dalam. Secara historis, banyak dari apa yang kita ketahui tentang lipid dan metabolisme lipid di retina telah diperoleh dalam konteks penelitian yang membahas perakitan dan pergantian membran di sel batang, dan pada tingkat lebih rendahnya lagi adalah sel fotoreseptor kerucut. Studi tentang metabolisme lipid di retina. Yang pertama, banyak difokuskan pada terjadinya penyakit. Lalu yang kedua disebabkan karena kelebihan atau kekurangan jenis lipid tertentu pada sel retina dan sel-sel jaringan di sekitarnya. Yang ketiga, sering menjadi gangguan toksin atau beracun pada sel-sel tersebut. Dan yang keempat, mengakibatkan disfungsi retina dan kematian sel-sel atau degenerasi retina progresif. Retina, Dr. Raju Rajala akan memimpin seri ini dengan tinjauan persinyalan fosfonatoid 3 kinase atau PI3K di retina vertebrata. Landasan untuk penelitian di bidang ini disediakan oleh studi Manny-Lowell and Mabel Hawkin di awal tahun 1950-an. Diperpanjang selama dekade berikutnya oleh karya banyak penelitian lain, misalnya Yasutomi Nijizuka, Michael Berich, Robert Missel, dan lain-lain. Rajala dan rekan kerjanya adalah yang pertama menunjukkan bahwa jalur yang bergantung pada PI3K diatur oleh cahaya di fotoreseptor batang retina. Pekerjaan mereka dan yang lain telah menyarankan bahwa inaktivitasi P3 menyebabkan kematian sel, sedangkan aktivasi PI3K meningkatkan kelangsungan hidup sel perlindungan syaraf. Retinopati diabetik, gangguan kebutaan yang sangat umum, telah dikaitkan dengan disregulasi PI3K dan ada potensi besar untuk pengembangan intervensi terapeutik dalam berbagai penyakit mata yang menargetkan metabolisme fosfoinositida.
Dalam artikel terkait tematik, Dr. Norma Guisto dan rekan kerja akan meninjau lipid, pembawa pesan kedua dan enzim terkait yang secara khusus dilokalisasi ke segmen luar batang retina kompartemen sel fotoreseptor, batang tempat transduksi visual yang dimediasi rodopsin terjadi. Tingkat produksi yang berasal dari lipid fosfatidilkolin atau PC dan asam fosfatidat atau PA serta diasil gliserol atau DAG dimodulasi secara berbeda oleh paparan retina terhadap cahaya, seperti aktivitas enzimatik dari enzim terkait, misalnya fosfolipase D, lipid fosfat fosfatase, diasilgliserida kinase, diasilgliserida lipase, yang menghasilkan pembawa pesan kedua lipid. Tampaknya ada hubungan internal antara peristiwa persinyalan yang bergantung pada lipid dan translokasi yang bergantung pada cahaya atau gelap, dan pemisahan asosiasi membran dari protein yang terlibat dalam kaskade fototransdukti, tetapi detail dari hubungan ini masih harus dijelaskan atau masih harus dicari tahu lagi kembali. Kita akan membahas tentang studi lipid dan metabolisme lipid. Dalam kaitannya dengan jaringan okular, belum pernah diulas sebelumnya dalam teks tunggal atau kumpulan monografi atau artikel ulasan yang terorganisir. Diskusi semacam ini biasanya diturunkan ke subbagian relatif kecil atau teks ulasan yang lebih luas membahas biokimia mata atau salah satu jaringan penyusunnya. Namun lipid dan senyawa yang larut dalam lemak adalah konstituen penting dari sel dan jaringan yang membentuk mata dan cacat dalam sintetisnya. Transportasi intraseluler dan ekstraseluler, pergantian mendasari berbagai penyakit mata yang signifikan, umum, dan seringkali dapat melemahkan. Analisis komposisi lipid klasik menggiling dan menemukan telah memberi jalan baru untuk studi persinyalan lipodomik, metabolomik, dan lipid dependent yang terperinci, yang menghubungkan pengetahuan kuantitatif yang terperinci tentang lipid dan molekul bioaktif yang diturunkan dari lipid ke pemahaman yang lebih komprehensif tentang struktur, fungsi patofisiologis jaringan mata. Mulai Januari 2010, serangkaian 11 artikel ulasan bulanan akan muncul di jurnal Lipid Research yang akan memberikan gambaran umum tentang topik yang relevan dengan lipid dan metabolisme lipid, retina, lensa, dan kornea, mata vertebrata. Fosfatidil-etanolamin adalah salah satu dari dua kelas gliserofosfolipid dominan baik di retina vertebrata secara keseluruhan maupun di membran segmen luar batang retina, dan yang lainnya adalah PC. Ketika bergabung dengan dua molekul altrans retinaldehid yang menghasilkan fotoisomerisasi dari 11 cis retinaldehide kromofor dari pigmen visual rodopsin dan pelepasan hidrolik berikutnya dari protein fluorescence bis retinoid PA ada seperti bentuk A2E. Meskipun pembentukan awal produk tersebut dimulai dari segmen fotoreseptor, mereka akhirnya terakumulasi seiring bertambahnya usia di lapisan sel yang berdekatan dengan dikenal dengan epitel pigmen retina RPE, yang merupakan komponen fluoresen utama lipofusin hingga disebut pigmen usia. Janet Sparrow dan rekan menulis keadaan saat ini pembentukan sifat yang kemungkinan fungsi fisiologis bisretinoid di retina, termasuk implikasi kematian
sel RPE dan penyakit degeneratif retina seperti degenerasi maksimal usia atau ARMD. Ada hubungan simbiosis antara RPE dan sel fotoreseptor yang mendorong kelangsungan hidup keduanya. Yang selanjutnya, aspek metabolisme dan transportasi kolesterol dan lipoprotein yang mengandung kolesterol di retina. Pada bagian pertama, Dr. Kristen Cosio akan membahas dinamika lipoprotein, apolipoprotein B di retina dengan penekanan khusus pada peran mereka dalam penuaan normal retina serta dalam pembentukan deposit lipid ekstraseluler yang dikenal sebagai drusen dan deposit linear basal yang merupakan tanda molekuler yang terkait dengan ARMD. Selanjutnya adalah lensa okuler. Lensa okuler adalah jaringan unik dalam tubuh, sepenuhnya avaskular, tidak memiliki persyarafan, dan sebagian sel penyusunnya disebut sel-sel serat lensa tidak memiliki organel dan pada dasarnya terdiri dari membran plasma yang membungkus sitoplasma. Oleh karena itu, lensa menghadapi beberapa tantangan signifikan terkait dengan suplai nutrisi, pertukaran limbah, dan pergantian konstituen molekul yang aus atau rusak. Dr. Douglas Burkman dan Martha Yapert yang akan meninjau pengetahuan terkini tentang lipid dalam lensa okuler termasuk perubahan komposisi lipid dengan penuaan dan keadaan penyakit misalnya pembentukan katarak dan hubungan komposisi lipid dengan struktur dan fungsi sel mata membran. Lensa adalah elemen refraksi kedua dari sistem visual. Yang pertama adalah kornea dan menjaga transparansi optik. Lensa sangat penting untuk penglihatan yang normal dan tidak terdistorsi. Ketika transparansi terganggu, seperti yang terjadi selama pembentukan katarak, penglihatan menjadi terganggu. Dr. Dormas dan Yapert akan meninjau pengetahuan terkini tentang lipid lensa okuler termasuk perubahan komposisi liquid dengan penuaan dan keadaan penyakit misalnya pembentukan katarak dan hubungan komposisi lipid dengan struktur dan fungsi sel membran. Selanjutnya adalah kornea. Kornea adalah jaringan paling luar dan berfungsi sebagai penghalang pelindung untuk jaringan internal mata yang lebih luas seperti retina. Dr. Sachidananda, Keich Gowda, dan Heidi Bazan menyajikan gambaran tentang mediator lipid yang terlibat dalam mekanisme cedera dan perbaikan di kornea. Pemahaman yang lebih baik tentang molekul yang diturunkan dari lipid ini dan mekanisme yang mengatur pembentukan dan pergantiannya dapat memberikan petunjuk yang berguna untuk pengembangan senyawa farmasi yang lebih baik yang akan meminimalkan peradangan dan meningkatkan penyembuhan luka di kornea. Terima kasih, sekian presentasi saya tentang lipid dan metabolisme lipid pada mata. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.